Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Tuhan Tidak Berhutang. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 19 ayat 17 yang berbunyi demikian. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu atau Saudara-saudari mendengar kesaksian atau mengalami sendiri ketika kita berbelas kasih dengan berbagi kepada mereka yang berkekurangan? Kita tidak menjadi berkekurangan, tetapi Tuhan senantiasa mencukupkan. Atau kita banyak menerima kebaikan atau pertolongan dari orang lain. Hidup kita rasakan diberkati karena kita merasa bahwa itu adalah berkat daripada Tuhan, karena kita atau orang tua kita banyak berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya Amsal 19 ayat 17 ini mengingatkan orang percaya untuk tidak melupakan orang miskin atau mereka yang berkekurangan. Sebagaimana banyak ditemukan dalam Alkitab untuk memprioritaskan kepedulian kepada orang miskin. Contohnya di dalam Imamat 19 ayat 10, firman Allah kepada Musa untuk bangsa Israel memerintahkan untuk pemilik kebun anggur tidak menuai atau mengambil semua buah anggur di kebun mereka, tetapi meninggalkannya beberapa untuk orang miskin dan pendatang. Amsal 19 ayat 17 ini juga mengatakan bahwa Allah akan membalas mereka yang berbelas kasih kepada yang miskin. Mungkin mereka yang berkekurangan tidak dapat membayar atau membalasnya, tapi Allah akan dan dapat membalasnya. Allah Pencipta dekat kepada mereka yang miskin atau berkekurangan dengan menyatakan bahwa mereka yang memberi kepada mereka yang miskin berarti juga memberi kepadanya. Janji Tuhan pasti dan senantiasa dinyatakan. Tindakan yang baik menolong mereka yang berkekurangan dilihat oleh Allah dan dikatakan akan mendapat balasan dari Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Amsal 14 ayat 21b. Tetapi berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang yang miskin. Juga dalam Amsal 22 ayat 9 dikatakan orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Juga dalam Amsal 28 ayat 27 dikatakan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tindakan perbuatan baik, walau mungkin kecil dan sederhana, dapat berdampak kepada orang lain dan juga berdampak pada spiritualitas kita. Kiranya Tuhan memberi kita hikmat untuk dapat mengambil tindakan nyata pada kesempatan atau situasi kita dapat memberi pertolongan kepada mereka yang miskin atau berkekurangan. Tentunya tidak dengan motivasi bahwa Tuhan menjadi berhutang dan membuat perhitungan untuk mendapatkan balasan berkat berlipat ganda dari Tuhan. Namun kita bertindak berbelas kasih dengan ketulusan hati karena kita mengasihi sesama, dan terlebih lagi adalah sebagai tanda syukur kita karena kita mengasihi dan menaati perintah Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas hikmat Tuhan dan panggilan untuk berbelas kasih, membantu, menolong mereka yang miskin dan berkekurangan, dan untuk memberi dengan hati penuh kasih dan ketulusan. Biarlah tindakan kami mencerminkan kasih kemurahan Tuhan
dan kami senantiasa diingatkan dalam kami berbuat melayani sesama, kami juga berbuat melayani-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita melakukan aktivitas. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.